Enggak. Penting ojek keren. Lu enggak. Ah, enggak kagak dia itu nyanyi. Ketemu gitu lah. Betul. Benar lah. Oh, sih. Untung ya tadi ya. Ustaz ada yang ada emailnya? Enggak. Enggak. Bisa gitu. Tahu. Aku hasil besar. Kalau elang ada. Tahu ya, nenek aja besar keluaran. Nabi, Nabi. Tahu deh. Ganti nama. Ganti nama ini. Bisa apa ya? Apa Nabi hasil besar? Orang ini tahu tapi mau jadi besar di ngomong. Mana mau suara dia bilang banyak besar di ngomong di mana mau
Alah, masih asmara pula nih. Ada kebahanan. Segera muncul. Assalamualaikum Pak Khalifin. Ini nampaknya waktu sholat nih Pak. Ya, Sebagian masih banyak yang sholat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mana Pak sholat dulu nih Pak? Ya, silakan sholat saja dulu Pak. Nanti dimulai Sholat setelah dulu sholat, Pak ya. barangkali banyak yang belum masuk soalnya. Iya. Gimana kabar Pak Khalifin? Ntar dulu Pak, Iya. cek. Sehat Pak ya? Pak Khalifin. Di Aceh baru masuk waktu sholat ya Pak? Iya Pak, ini lagi azan nih Pak. Oh iya. Usul saya sih sholat dulu aja Pak, nggak apa-apa. Boleh Pak ya, kita sholat dulu Iya, semua iya. Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Iya, nanti biar nyaman Pak, usai sholat. Ya, betul, betul, betul. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu nih. Halo Pak Asmarol. Waalaikumsalam. Jumpa Pak Ipin ya. Saya lagi di ini apa namanya di kampung halaman nih di Kampung Jember. halaman Pak ya. Iya. Soalnya kan lagi liburan panjang ini Pak. Itulah Pak, kami lagi raker di sekolah nih Pak. Oh, 4 hari Pak raker. gimana Pak? Lagi raker di sekolah, program kerja untuk selama setahun. Iya, iya. Apa-apa saja yang akan dipersiapkan untuk sekolah. Hari ini istri ikut Pak. Iya. Mana istrinya? Kok hilang? Lagi sholat Pak. Oh, lagi sholat. Berarti lagi di ini, diwakilkan ini. Ya, diwakilkan sebentar, bisa ngomong sama Pak sebentar. Iya kan? Tapi alhamdulillah Pak kan, ya Pak bahas kemarin, tuh keluar Pak. Alhamdulillah. Tinggal nunggu pengumuman ya. Tinggal tunggu pengumuman nih Pak. Insyaallah semoga Allah berikan yang terbaik Pak ya. Amin, amin. Semoga lulus. Begitu Suami istri lulus. begitu soal Bapak keluar, saya nggak cari lagi Pak. Langsung ini jawabannya. Ini jawabannya. Saya nggak hitung lagi Pak. Udah saya ingat jawabannya apa. Kalau bentuk soalnya Iya. segini. Iya, kalau udah ini apa namanya, udah hafal ya kan? Alhamdulillah Pak, dari Januari Pak saya ulang-ulang. Iya. Alhamdulillah banyak yang keluar kemarin. Ini udah jam berapa ini? Jam 4 Pak lewat Pak. Jam 4. Kita 15. mulai 2 menit lagi ya sebagai pembukaan dulu. Boleh Pak. Boleh. Iya.
Apa mulai sekarang? Gimana? Ini lagi sholat semua nih Pak. Saya nggak ikut Di Pak. sini sedang azan. Iya Pak. Oh. Iya, iya, iya. Mulai nih Pak Ipin nih. Kami ngomong-ngomong sebentar. Jangan Tapi, jauh-jauhan, Pak, kan? Pak. Pengalaman Pak, jangan kemarin Pak. jauh-jauhan duduknya. Itulah Pak, pengalaman kemarin Pak kan. Satu soal Pak 2 menit Pak. Wow. Soalnya panjang-panjang kali Pak. Iya. Panjang-panjang. Satu soal 2 menit Pak. Harus cepat fisikanya Pak. Harus cepat. Ini apa namanya yang teman seperjuangan, ada Bu Siti nih, ketemu lagi nanti. Alhamdulillah. Ada juga Bu Siti sini Pak ya. Ada ini. Jadi saya minta tolong ke Bu Siti untuk Iya. yang pedagogiknya. Kan kebetulan saya nggak bisa handle semuanya. Kalau Iya. saya handle semuanya, saya pusing nih. Makanya Iya. saya minta tolong ke Bu Siti untuk yang pedagogik, kemudian untuk yang ini kan kebetulan IPA, untuk yang biologi ini saya minta tolong juga ke temen namanya Boleh Pak Pak. Erwan. Tuh ya, Boleh Pak. Bagus itu Pak. Ada Iya, pedagogiknya. betul. Kan biasanya selama ini kalau untuk yang fisika itu cuman yang dapatnya fisika aja. Iya. Dan kebetulan kemarin ya kan terakhir kita inisiatif ya. Bukan saya yang inisiatif sih sebenarnya. Bu Siti aja yang inisiatif. Iya. Saya nggak inisiatif itu ya. Akhirnya Bu Siti ngasih tambahan untuk yang pedagogiknya. Alhamdulillah ya sangat membantu sekali. Iya, sangat membantu tuh Pak. Karena mencari untuk pedagogi nggak tahu juga saya cari kemana Pak. Itu diskusi dengan istri sama Pak Ipin dia ikut bimbel. Ya, pengalaman. Oke, kita mulai dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Mohon maaf yang sudah menunggu dari tadi ya. Cuman barusan sih ya, jam 4 baru muncul 2-3 orang nih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bapak-bapak, ibu-ibu ya, terutama kepada guru-guru dari Aceh Besar, Provinsi Aceh ya. Provinsi Iya, Aceh iya. Darussalam. Ya, mudah-mudahan hari ini kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa memulai hari ini dengan baik ya, karena sesuatu yang dimulai dengan baik mudah-mudahan akan berakhir dengan kebaikan pula ya. Saya di sini sebagai koordinator untuk belajar bareng untuk pretest IPA ya. Saya sebagai koordinator, saya perkenalan lagi nih ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Khalipin, asli dari Jember, Jawa Timur. Kemudian ada teman saya nanti Bu Titi dan Pak Erwan Teguh ya. Kebetulan hari ini saya agak padat nih jadwalnya ya, jadi harus wirawiri dulu ya. Nanti malam juga saya ada Zoom juga dengan kelompok yang lain ya. Mungkin saya nggak terlalu lama untuk pembukaannya. Jadi doa saya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut di belajar bareng ini mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali diberikan kelancaran, kesuksesan, diberikan lulus semuanya sehingga bisa langsung ikut pendidikan profesi guru dan nanti akhirnya bisa lulus UP dan menjadi predikat guru yang profesional gitu. Harapan saya seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk tambahan dari Bu Siti, silakan Ibu. Olivin. Selamat sore Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, saya Ibu Siti Juwaria. Nanti kita akan belajar bersama mengenai pedagogik
Ini IPA ya Pak, yang persiapan mau ke pretest. Pretest, ya. Iya. Bapak Ibu memang ini karena ini penting menyangkut keprofesian kita, maka saya berharap Bapak Ibu menyempatkan gitu, Bapak. Kuncinya adalah menyempatkan waktu. Saya yakin Bapak Ibu itu kalau di sekolah pasti dengan banyaknya kegiatan sekolah, pengalaman saya, banyaknya kegiatan sekolah itu nantilah setelah bimbel, nanti tak taruh lah, setelah bimbel nanti tak taruh lah. Habis mau 2 hari kadang-kadang baru dipelajari numpuk begitu. Iya. Kuncinya memang menyempatkan waktu Bapak Ibu. Itu. Jadi menyempatkan waktu kemudian untuk belajar. Jadi kalau memang waktunya setelah jam 2 malam setelah tahajud, monggo sampai subuh. Jadi Bapak Ibu kan kita ini ada keluarga, tanggung jawab di sekolah. Pasti kalau kita tidak menyempatkan waktu, karena saya tuh bimbelnya kadang dulu bimbel ikut di mana-mana, tidak menyempatkan waktu ya sudah ditumpuk-tumpuk saja begitu Bapak Ibu. Tapi karena ini kesempatan yang baik, kita semua bisa berkumpul di sini, apalagi dengan inisiatifnya dengan Pak Kholipin tadi ada biologinya, kemudian pedagogiknya ada, fisikanya ada, ini bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kesempatan bagus, bertemu, ini kalau sama Allah tidak dipertemukan kita nggak ketemu ini, tapi ini rencananya luar biasa. Jadi kita bisa ketemu bareng-bareng, belajar bareng. Kalau Bapak Ibu memiliki soal yang perlu dibahas, silakan japri, pedagogi japri ke saya, biologi japri ke Pak Irwan. Kemudian kalau ternyata fisikanya japri ke Pak Kholipin, atau mungkin ke Pak Kholipin nanti bisa diberikan kepada kami begitu. Jadi nanti kita bahas, kita cari sumbernya yang benar dari mana begitu. Karena kadang-kadang kalau saya tahu pedagogi itu satu soal jawabannya macam-macam, hampir sama. Jadi memang harus dicari sumbernya yang benar Bapak Ibu biar tidak bingung begitu. Nah, semoga ini kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan bersama-sama. Kunci satu lagi yaitu menyempatkan waktu untuk belajar Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti kita banyak kalau pedagogik itu banyak tips dan trik untuk mengerjakannya. Nanti kita pertemuan saya pedagogik akan saya ulas sedikit demi sedikit. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kholipin atau Pak Irwan. Monggo untuk selanjutnya semuanya saya serahkan kepada Pak Irwan. Saya dan Bu Siti pamit undur dulu. Semangat untuk para Bapak Ibu-Ibu untuk belajar bersama. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Kholipin dan juga Ibu Siti. Mohon maaf ini ada gangguan sinyal di sini agak jelek, jadi gambarnya agak sedikit patah-patah ini. Tapi suara lancar ya di sana ya? Lancar Pak. Lancar ya, cuma gambarnya saja nih agak sedikit patah-patah ini. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Erwan Teguh, saya berasal dari Bekasi, Bapak Ibu, Jawa Barat. Alhamdulillah saya sudah berteman dengan Pak Kholipin cukup lama. Kemudian beliau kontak saya untuk bantu menemani Bapak Ibu semua belajar untuk persiapan pretest IPA. Ya, semoga nanti pertemuan kita ini bisa membuat silaturahmi kita berjalan panjang ya Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa ke depannya bisa ada silaturahmi lagi ya. Nah, tadi pagi sudah saya share itu tentang materinya, maksudnya latihan soalnya itu yang diambil dari kompetensi yang ada, indikator yang ada di kisi-kisi yang sudah diserahkan oleh Pak Kholipin ke saya. Itu saya buatkan soalnya. Ya, ada yang sudah tengok-tengok barangkali dengan soal yang di Google Form-nya, Bapak Ibu? Ada Pak. Iya, bagaimana, mudah ya soalnya ya? Sangat sulit.
Lihat-lihat aja. Lihat saja. Ya. Ini kalau ini saya kayaknya mohon izin untuk off kamera ya, karena patah-patah ini gambarnya, kurang enak dilihat kayaknya nih. Tapi nanti insya Allah untuk share screen bisa saya share screen untuk materi pembahasan kita ya. Nah, jadi memang soal yang dibuat itu Bapak Ibu sekalian disesuaikan dengan kompetensi yang ada ya, yang ada di dalam kisi-kisi yang diserahkan kepada saya. Nah, tapi saya tidak buat soal itu per kisi-kisi ya, melainkan saya ambil dari yang biasanya teman-teman guru di sekolah itu agak kesulitan ya untuk untuk menyampaikan materi tersebut ya. Kenapa begitu? Karena memang ini materinya memang materi dasar di SMP, namun nanti di SMA pun masih digunakan ya, dan itu biasanya sampai UTBK ya. Kalau dulu kan UTBK tuh ada Saintek ya, ada UTBK IPA. Nah, ternyata kan sekarang sudah tidak ada Saintek, cuma diganti dengan yang semacam psikotes begitu ya. Jadi tidak terlalu sulit lah ya. Nah, soal ini ada sampai SMA nanti di kelas 12 soal-soal model-model seperti ini. Maka yang saya ambil adalah yang memang sangat-sangat dibutuhkan begitu ya. Untuk yang lain kan sebenarnya materi-materi IPA atau khususnya untuk biologi ini kan kebanyakan hafalan ya. Iya, kebanyakan hafalan, cuman terkadang juga banyak teman-teman juga yang kadang-kadang suka lupa karena dia hafalan jadi lupa, termasuk saya. Kadang-kadang saya juga suka lupa juga gitu ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya belajar dan belajar lagi, mengingat dan mengingat lagi ya. Dengan kita membaca soal, kemudian kita mengerjakan soal, dan juga istilahnya berusaha untuk menyelesaikan soal itu, nanti kedepannya kita akan mudah baik itu menyampaikan ataupun membahas soal-soal di sekolah begitu ya. Ini tentang hereditas ya, yang soal yang saya sampaikan di Google itu tentang hereditas. Kemudian juga tentang asal-usul kehidupan, teori asal-usul kehidupan. Ya, memang kebanyakan nih anak-anak nih, kalau yang saya pernah ampu itu ya, kelemahannya di hereditas ya terutama. Kenapa? Di sana ada persilangan. Nah, persilangan ini kan agak-agak ribet kalau bahasa orang Bekasi bilang itu ya. Agak sulit. Kenapa? Dia harus bikin tabel dan sebagainya. Nah, alhamdulillahnya sih sebenarnya kalau kita mau sedikit analisa, sebenarnya soal-soal persilangan itu tidak mesti harus dikerjakan dengan tabel-tabel dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di sini ya. Itu kan ada 10 soal yang berhubungan dengan hereditas, mulai dari kromosom sampai dengan persilangan. Kemudian 10 soalnya adalah tentang asal-usul kehidupan, teori-teori kehidupan begitu ya, asal-usul kehidupan dan sebagainya. Dan juga termasuk di dalamnya tentang teori evolusi. Nah, jadi memang itu adanya di indikator 53 sampai dengan 58 kalau ada di kisi-kisi itu. Jadi mau yang terribet dulu ya kalau bahasa Bekasinya bilang ya, agak rumit dulu. Jadi kita ambil duluan supaya nanti kesananya lebih mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang nanti akan kita pelajari di hari ini ya. Ini kita menunggu sampai jam berapa ya? Ini sudah jam 4:30. Sudah bisa mulai, Pak. Langsung saja ya kita mulai ya. Iya, Pak. Oke, ini saya coba share screen untuk PPT. Ya, sebentar. Saya mau share screen yang PPT-nya. Ini agak sedikit lemot nih ya. Mohon maaf sebentar ini. Kalau yang sudah coba kerjakan, kira-kira kesulitannya di poin nomor berapa ya, Bapak Ibu sekalian? Mulai dari nomor berapa ke nomor berapa ya? Saya ada screenshot tadi. Sudah screenshot ya. Bentar, Pak. Ya.
Aduh. Susah, Pak. Saya dari 90, skornya cuma 25. Oh gitu. Iya, 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 iya. Kewalahan biologi. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar, wajar kalau. Tapi selama ini Bapak Ibu sekalian di sekolah memang mengajar IPA ya, mengampu mata pelajaran IPA ya. Iya. Cuma ya kayaknya nggak level kayak ini sih, kayak ketinggian sih. Oh gitu. Iya. Memang kalau untuk Mungkin apa namanya? udah kurang baca kali ya, Pak. Ya sebenarnya sih sebenarnya nggak ketinggian juga ya. Sebenarnya memang standar sih soalnya. Cuma karena tadi kita juga kurang baca begitu kan, akhirnya ya agak repot ya. Oke. Oke, sebentar ini saya coba masuk pakai device yang lain nih karena ya. Laptop saya agak sedikit bermasalah nih, mau nge-share screen nggak bisa. Ya, ini saya coba masuk pakai yang satu. Sebentar, ya. Jadi ini masuk dua malah suaranya. Ada yang sudah coba screenshot tadi yang dari soal yang tadi Bapak Ibu? Saya ada beberapa. Di antaranya kayak kalau saya kayaknya masalahnya di ini Pak, di apa tuh ada soal berapa sih ini? Rata-rata ini ya Pak, soal persilangan ya kan? Soal persilangan ini yang wanita karir hemofilia, menikah dengan pria hemofilia, itu anak laki-laki mereka itu berapa persen bisa jadi penderita hemofilia gitu sih. Itu ya Karena yang dalam udah lupa konsepnya, kayaknya terakhir belajar di SMA Pak. Iya. Nah, dulu waktu kita belajar di sekolah itu adanya di SMA. Tapi sekarang itu ternyata adanya di SMP kelas 9 ya, sebagian sudah kelas 9. Iya, iya. Mayoritas. Yang membuat kita jadi harus belajar lagi. Makanya itu mungkin salah satu alasan Kemendikbud memasukkan soal itu ya, soal yang ada di tentang hereditas itu, ya supaya kita lebih belajar lagi kan. Iya, iya. Nah ini coba saya share di sini ya. Ini masih belum bisa nih, gangguannya gangguan sinyal di saya nih, maaf. Windows-nya nggak bisa, sebentar. Ya ini PPT saya malah nggak kebaca di sini, di apa namanya? Tapi Bapak Ibu ini ada sedikit trouble nih. Habisnya ada kemana lagi? Habis ini ke Pasar Aceh lagi. Apa namanya itu tadi Suryatex itu ambil kain, terus terakhir jalan pulang ke lewat simpang Surabaya ke tempat reparasi tas. Habis itu udah pulang. Kayaknya minta tolong deh mikrofonnya di off kan, kalau yang itu ada yang ini. Ya. Konsentrasinya jadi buyar. Sebentar ini saya sedang berusaha menampilkan ini ya PowerPoint-nya. Nah, alhamdulillah sudah tampil ya itu ya. Udah Pak. Sudah. Iya, oke. Nah, ini kayaknya lebih cepat pakai
aplikasi pakai device yang lain daripada pakai ini ya, lancar dia. Baik Bapak Ibu, kita coba bahas tadi yang mau dibahas yang tentang apa nih? Tentang hemofili ya? Ini bukan ya? Ya. Hemofili ya? Dari awal aja kali Pak. Oke, boleh dari awal boleh. Ya, kita coba bahas yang dari nomor 1 ya. Ya, dari per item soal aja, Pak. Dari nomor 1 soal ini kan yang pertama nih ada soal tentang kromosom ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kromosom itu ada beberapa macam jenisnya, bentuknya berdasarkan letak sentromernya. Ya, jadi saya ingatkan kembali, jadi sentromer itu yang ada titik pusat di tengah yang bulat-bulat ini. Yang bulat-bulat ini namanya sentromer ya. Ini ada tulisannya sentromer. Nah, si sentromer ini letaknya macam-macam ya. Dalam soal ini disebutkan posisinya kromosomnya simetris, kakinya kiri dan kanannya simetris gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam gambar ini, nah ini ada 4 macam, ya. Kalau simetris itu berarti adanya di tengah-tengah. Jadi buat memudahkan kita menghafalnya, simetris itu adanya di tengah-tengah, maka dia adalah metasentris. Meta itu kan biasanya di tengah ya. Metasentris. Jadi di sini keterangannya kromosom metasentris, kromosom memiliki sentromer tepat di tengah. Ya, kedua lengan kromonemanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada kaki P sama kaki Q. Ya, gambar yang biru yang paling kanan itu ada P dan Q. Nah, di P dan Q ini kalau untuk yang metasentris dia sama panjang di tengah-tengah. Kemudian yang kedua ada yang namanya submetasentris. Jadi sub ini letaknya sentromernya ini dia agak sedikit ke arah P. Ya, agak sedikit ya. Jadi geser sedikit dari tengah. Ya, kakinya masih sepasang atas bawah. Gitu ya. Ya, agak sedikit. Cuman salah satu kakinya lebih pendek. Nah, bedanya dengan akrosentrik itu sudah mendekati ujung letaknya. Ya. Jadi sentrosomnya itu sudah mendekati ujung. Kita lihat gambar nomor 3 dari sebelah kanan. Yang biru ya. Sedangkan untuk telosentrik itu dia hanya ada satu kaki. Kenapa? Karena pas sekali ada di ujung. Pas sekali ada di ujung. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sini, memang ada 4 macam tipe kromosom dilihat dari letaknya ya, dari letak titik tengahnya ya atau sentromernya. Ini sebenarnya hafalan ya. Jadi bagaimana cara menghafalnya? Kalau saya cara menghafalnya ya pasti dari tengah dulu. Buat gambar ya kan, kasih bulat-bulat di tengah. Kemudian yang namanya tengah itu meta, ingat sama middle, tengah, depannya M juga ya. Middle tengah. Kemudian sub middle, sub meta berarti agak ke tengah sedikit. Kemudian akro ya. Akro itu agak ke ujung sedikit ya, akro agak ke ujung sedikit. Kemudian yang terakhir telo sudah ada di ujung. Gitu ya. Ya, ini teori sebenarnya. Nah, kemudian kita lanjut apa bagaimana nih? Sudah cukup ya? Pembahasannya berhubungan dengan teori soalnya. Tinggal mengingat kembali saja. Untuk nomor 2, ini sebenarnya pertanyaannya jebakan Bapak Ibu. Ya, kenapa jebakan? Di sini kan dijelaskan kromosom pada manusia itu ada 46 buah, betul ya? Iya, betul. Ya, 46 buah berarti 23 pasang. Iya. Ya, terdiri dari 44 buah itu autosom atau kromosom tubuh dan yang 2-nya lagi adalah kromosom kelamin. Ya. Kalau laki-laki itu kromosomnya X dan Y, kalau perempuan X dan X, gitu ya? Iya. Ya. Nah, pertanyaannya di sini yang terdapat dalam sel telur. Kalau saya jawabannya B, kalau Bapak Ibu jawabannya apa? Apa kabar kalian nanti? Dua-dua pasang. Dua-dua pasang. Nah, ini jebakan ya.
Iya. Ya, jadi Kamu kalau kata orang Bekasi kutil, Tsunami kurang teliti. 2004 kan. Kakak Umi baru beli Iya. Magelang. karena Kalau kan 22 pasang itu berarti berapa, Bu? 400.000. 44 buah. 44 ya. Sedangkan Iya. yang ditanya di sini dalam sel telur. Tahun 2000, oh enggak lah, 2008 Kakak Umi nikah, 4 tahun kemudian. Kalau 44 adanya di mana? Harga Enggak. satu Sel mayat tubuh. 800.000. Ini Kalau di sel telur Yang itu dia suara, Pak. separuhnya. Kenapa ini penjelasannya di sini? Nah, Yang suara. sel tubuh itu Yang diploid kan, 2N, sedangkan sel kelamin haploid. Kalau sel kelaminnya 2N nanti misalkan ovum ketemu dengan sperma jadinya zigot, jadinya 4N, Bu. Tangannya 4, kakinya 4 nanti. Nah, gitu ya. Ini jebakannya di sini memang. Jebakannya di sini. Yang bikin kita terjebak apa nih? Di sini ada keterangan jumlah kromosom tubuh yang terdapat di dalam sel telur. Padahal sel telur adalah sel kelamin. Itu ya. Jadi kalau di dalam sel kelamin itu dia haploid. Separuh daripada kromosom tubuh. Itu pertanyaannya. Itu udah jelas karena nanti sel telur akan dibuahi dengan ovum. Dengan sperma sehingga dihasilkan zigot. Nah, zigot inilah nanti yang haploid. Makanya sel telur maupun sel sperma dia harus haploid, harus separuhnya daripada yang seharusnya kromosom tubuh. Begitu ya. Nah, yang termasuk sel kelamin adalah ovum dan sperma. Jadi jumlahnya separuh dari total kromosom. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi jawabannya yang B nih, ya separuhnya dia. 22 buah. Iya, karena dia haploid. Oh. Gitu. Kalau 44 jadi 88 Bu nanti. Ngeri ya. Gitu. Jadi ngeri kalau 88 itu jadinya apa ya? Nah, gitu. Sasa. Ya. Sampai di sini oke ya? Tulang, Pak. Saya tadi Diulang. terlempar tadi sebentar. Oh, terlempar. Ya. Di sini ada penjelasan bahwa kromosom tubuh manusia ada 46 buah. Ya. Terdiri dari 44 buah itu kromosom tubuh. Dan 2 buahnya kromosom kelamin. Ya. Itu. Kromosom kelamin terdiri dengan X dan Y. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa jumlah yang ada dalam sel telur? Ya. Tadi ada yang jawab 22 pasang. Kalau 22 pasang berarti kan 44. Iya. Nah, sedangkan yang ditanya bukan di tubuh nih, tapi di dalam sel telur. Yang kita ketahui sel telur adalah sel kelamin. Sel kelamin sifatnya haploid. Iya. Ya kan? Separuh dari kromosom tubuh. Berarti berapa separuhnya? Oh iya, 22. 22, betul. 22 plus X atau 22 plus Y untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan 22 plus X. Karena X-nya 2 ya. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Haploid itu setengahnya berarti ya? Haploid iya, separuh. Haploid itu separuh dari kromosom tubuh. Pak, halo Pak. Ya. Kalau kita ubah pertanyaannya berapa jumlah dalam sperma berarti 22 juga. Oh betul, karena sperma itu separuh kromosom tubuh. Kalau misalkan tetap 44 atau 22 pasang ya. Nanti tadi yang saya sampaikan, sperma itu kan nanti membuahi ovum tuh. Kalau ovumnya 44, spermanya 44, jadinya kromosomnya berapa, Pak? 88 kan? Nah, itu jadi abnormal. Makanya itulah keadilan daripada Tuhan itu seperti itu. Untuk untuk kromosom kelamin dibagi dua supaya nanti asetnya berupa zigot ini adalah separuh dari ibunya, separuh dari bapaknya, begitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak, lanjut. Ini banyak jebakannya memang soalnya nih ya.
Iya. Kalau nggak teliti baca udahlah. Iya. Nah, ini udah pasti tahu ya. Ini apa ya jawabannya? Asam nukleat ya. Saya jawab hormon. Iya, asam nukleat. Ayo, ada yang mau kasih komentar ini jawabannya apa? Asam nukleat. Asam nukleat. Dari mana? Asam nukleat. Nebak. Dari mana? Dari Google. Dari Google. Sampai googling. Nanti kalau pas tes nggak ada Google. Ya. Jadi sederhananya gini Bapak Ibu, sebenarnya Nukleat itu berupa DNA ya, jadi dan juga RNA. betul. Kuncinya di DNA dan RNA. Kita harus tahu nih DNA RNA itu apa sih? Deoksinukleat asid untuk yang DNA ya. Iya. RNA-nya ribonukleat asid, kan asam nukleat itu. Iya, iya. Ya sudah, berarti jawabannya asam nukleat, sudah selesai gitu. Iya. Kalau ditanya alasannya dari mana, ya itu jawabannya ya. Dari Nah, kepanjangannya ya. Penjelasannya ya, ini ya. Nukleat berupa DNA RNA merupakan singkatan dari, ya, jadi dari sini aja kita sudah tahu ya, deoksiribonukleat asid, jadi asam nukleat. Gitu. Emang kalau kurang teliti agak ngeri-ngeri sedap ini. Iya. Nah, ini yang tadi yang mau pilih ya. Sebenarnya saya mau nulis-nulis di papan tulis, tapi saya bingung nulisnya bagaimana ya kalau Zoom begini ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Yang tadi sudah oke ya? Ini ada yang tahu jawabannya nggak? Saya Nomor 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Nah, kenapa tuh? Tadi saya jawab yang itu benar. Oh gitu. Mbak. Alhamdulillah tebakannya tepat berarti. Iya, betul. Oke. Jadi ini penjelasannya nih. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Ya, saya kecilin dikit. Jadi, setiap anak laki-laki, setiap laki-laki itu kan kromosomnya X dan Y ya? Iya. Iya. Perempuan X dan X. Terus ada pertanyaan, siswa saya suka nanya, Om, kalau banci, gimana? Saya kalau di kelas dipanggilnya Om, Pak, Bu. Nggak dipanggil Bapak, biar gaul dikit ya. Kalau banci nggak ada, orang kromosomnya juga nggak ada kan, saya bilang begitu ya. Nah, jadi gini, kromosom anak laki-laki adalah X dan Y, di mana X-nya itu pasti dari ibunya. Iya. Iya nggak? Iya, betul. Iya. Y-nya pasti dari bapaknya. Kalau anak perempuan kan X-nya 2, 1 dari ibu, 1 dari bapak. Jadi penjelasannya, ibunya harus memiliki X yang membawa hemofili. Ya, dengan simbol XH di atasnya. Nah, yang punya XH itu yang pertama penderita. Udah pasti dong. Iya. Kemudian carrier. Carrier itu pembawa kan? Atau genotip carrier heterozigot. Di situ disebutkan ada yang namanya perempuan heterozigot. Nah, heterozigot itu berarti carrier juga. Kalau kata orang Sunda bilang carrier keneh gitu ya. Cuman untuk menjebak aja itu. Nah, kalau kita lakukan persilangan nih, ini bisa dilihat persilangan laki-laki normal dengan wanita normal. Ini sengaja saya kasih warnanya yang laki-laki merah, yang perempuan biru. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihat anaknya yang XXXY yang sebelah kanan warnanya merah biru, berarti bisa disimpulkan ya, yang biru dari ibunya, yang merah dari Ayahnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk XY atau laki-laki, anak laki-lakinya X-nya biru semua. Berarti terbukti teori saya tadi bahwa anak laki-laki semuanya dari ibunya X-nya. Ya. Nah, yang kedua kita coba persilangan laki-laki normal dan wanita normal carrier, heterozigot. Ini yang laki-lakinya merah, yang wanitanya biru. Nah, kita lihat di sini. Anaknya yang laki-laki, ya kan, yang XY-nya, yang satu ada XH, hemofili, yang satunya tidak ada H-nya. Oke ya, berarti terbukti ya, ternyata penyebabnya itu dari ibunya, ya kan. Nah, kalau persilangan antara laki-laki hemofili dengan wanita yang normal carrier maksudnya ya, ini bisa dua-duanya bisa kena
apa namanya? Oh, ini salah. Ini maksudnya kalau dengan wanita yang hemofili ya. Ini yang laki-lakinya bisa kena dua-duanya. Ini hanya kurang satu. Maksud saya ini kalau laki-laki hemofili dengan wanita hemofili. Jadi kalau dua-duanya hemofili ya sudah pasti anaknya semua hemofili, gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah yang A, betul, 1, 2, dan 3. Yang keempat tidak mungkin nih. Kenapa? Kalau ayahnya hemofili, ibunya normal homozigot. Nah, homozigot kan berarti sama tuh, normal. XX tanpa H. Nggak mungkin anak laki-lakinya kena hemofili. Kenapa? Karena anak laki-laki dapat X-nya dari ibunya. Gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini, Bapak Ibu? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Ini kalau mau pakai coret-coretan bisa sih sebenarnya, cuma nanti tulisannya jadi jelek saya ya. Makanya saya suka malu kalau SMS-an gitu, WA-an tuh suka malu tulisannya jelek soalnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan nomor 5. Pernikahan sedarah yang dilakukan oleh warga Kecamatan Jonglo, Kabupaten Bulukumba, ya, sempat menggegerkan publik. Perkawinan antara saudara satu silsilah dekat tidak baik secara genetik. Kenapa nih ya? Semua sudah pasti tahu ya kenapa dilarang. Ya, karena sesama normal. Akan Oh, ada iya. angka yang tidak normal. Apa sering terjadi pertikaian? Ini munculnya sifat, munculnya Belum sifat. tentu, Ya? belum tentu. Oh, belum tentu ya. rebutan warisan barangkali. Ada hubungan dengan genetik. Nggak ada hubungan dengan genetika ya. Orang nggak saudara aja kadang-kadang juga rebutan warisan kan ya. Iya. Dapat keturunan susah nggak juga? Yang pasti munculnya keturunan abnormal. Kenapa? Ini alasannya. Ya. Memungkinkan diwariskannya penyakit menurun kepada anaknya. Ini anak semua, maaf ya. Biusa ini kenapa ada U-nya semua ya? Keturunan abnormal dan cacat. Ya, munculnya keturunan yang betul, keturunannya abnormal karena penyakit keturunannya diwariskan dari orang tuanya, begitu ya? orang tua. Oke, Pak, opsi jawabannya memang sampai E, Pak ya? Sampai E itu? Iya, misalnya memang sampai E ya? Iya, opsinya sampai E. Biasa sampai D nggak? Lupa saya. Kalau SMP sih biasanya sampai D ya, tapi ini kan kita bikinnya soalnya yang bikin jebakan Batman. Jadi tujuannya supaya memahami konsep dasarnya itu loh. Makanya dibuatkan opsinya lebih banyak. Biasanya kalau semakin banyak pilihan semakin bingung, betul nggak? Iya, jelas dong. Kalau 4 kan atau sampai D itu 50-50 ya. 2 salah, yang 2 pasti betul kan gitu. Nah, oke. Kita sekarang ke selanjutnya. Tadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Tadi mudah ya tadi mah? Nomor 5 mudah. Nomor 5 mudah. Oke. Benar aja jawabannya ya. Semua. No, kalau mudah mungkin nggak masuk ya? Enggak juga sih. Kadang-kadang ada bonusan yang mudah-mudah juga. Kan nggak selamanya soalnya sulit. Kadang kita sulit tuh karena jarang melihat soalnya. Iya. Ya, jarang melihat soalnya. Belum rezeki aja kali Pak ya? Belum rezeki ya. Insya Allah kalau sudah rezeki ya dimudahkan aja sama Allah. Iya. Yang penting kan kita usaha ya. Gitu. Iya, Saya yakin kok teman-teman, Bapak Ibu sekalian di sini, insya Allah orang-orang yang berkompeten ya. Cuma mungkin tadi masalahnya di rezekinya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya ada rezekinya, ya kan? Amin. Ya, insya Allah semuanya saya ada rezekinya ya. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut nih. Nah ini loh yang saya bilang kalau anak-anak ngerjain seperti ini tuh kadang-kadang main tabel gitu ya. Iya. Nah padahal Bapak Ibu, ini kalau yang kita harus menghafal perbandingannya saja sebenarnya sudah cukup. Ya, untuk yang seperti ini ada gen H dominan dengan putih yang resesif ya. Kalau rasionya atau perbandingan 1:1 ini adalah persilangan test cross. Test cross adalah persilangan dari keturunan pertama atau F1 dengan induk yang resesif. Nah, kalau kita lihat di sini keturunan pertama dengan induk yang resesif yang mana ya? Resesif ya?
Ya, F1 itu pasti kan gabungan ibu dan bapaknya nih. Iya. H Ya, besar H kecil. betul. Dengan induk yang resesif. H kecil, H kecil. Ah, betul. Yang mana? D kali. Berarti perkawinan H besar H kecil dengan H kecil H kecil. Ah, betul. H besar H kecil. D. Nah, yang D betul ya. Ya. Nah, dari situ kita tahu ya, ini perbandingan, diingat-ingat perbandingan 1:1 itu adalah test cross. Baik itu monohibrid maupun dihibrid, kalau perbandingannya ada 1:1:1:1, ya kan, itu sudah pasti test cross, gitu ya. Nah, ini pembahasannya, jawabannya. Jadi jawabannya D. Mudah ya. Ya, setelah dibahas ternyata kok gampang gitu ya. Nah, yang ini agak mikir dikit nih, Bu. Ada 16.000 gitu ya. Kira-kira jawabannya berapa ya? Nggak tahu sih. Tadi saya matematik aja main, tapi salah. Terus berapa jawabannya, Bu, matematikanya? Berdasarkan matematika. Saya nebak bagi 4 nih 25%. Berarti 4.000 loh, kok nggak ada jawaban. Gitu. Nggak tahu Pak, belum nggak paham nih. Kalau yang lain gimana? 9.000. 9.000, Pak. Pakai apa? Pakai tabel, Pak? Itu kalau nggak salah 9:3 banding 1 hasil. Oh. Iya, 9:3 betul. Ini 9:3 banding 1. Jadi Bapak Ibu, kalau di kelas anak-anak itu biasanya dia menggunakan tabel. Kalau bikin tabel agak repot, karena tabelnya ada 16 nanti kan. Waktu kita habis nanti buat mengerjakan tabel. Nah, jadi ini kan persilangan di hibrid dominasi penuh. Jadi kuncinya, kalau saya begini. Pertama, tandai mana yang dominan. Yang dominan kita kasih simbol do di sampingnya. Mana yang resesif kita kasih simbol re. Nah, rumusnya tadi benar 9:3:1, cuma saya tambahin di depannya. Kombinasi do, dominan-dominan itu 9. Kemudian yang do re dominan resesif itu 3. Yang re do resesif dominan. Berarti kalau kita kasih simbolnya do misalnya A besar A besar, A besar A kecil gitu ya, dengan A besar A besar, B besar B besar, itu dominan. A besar A kecil, B besar B besar, dominan. Pokoknya ada urut besarnya ya. Ada urut besar itu pasti dominan. Nah, yang re resesif yang udah pasti huruf kecil semua itu 1. Kemudian lihat pada soal apa yang ditanyakan, masukkan ke dalam rumus. Jadi kuncinya nih, tandai. Ya, oke, kita coba sekarang lihat di sini. Dari dalam soal nih, dalam soal yang tadi, lonjong itu dominan, manis dominan. Ya, kita lihat di sini keterangannya. Sifat lonjong rasa manis dominan terhadap sifat tidak lonjong rasa asam. Berarti kita simpulkan di sini dalam soal lonjong itu dominan, manis itu dominan. Tak lonjong itu resesif, asam juga resesif. Betul ya? Yang ditanya lonjong manis. Yang ditanyanya lonjong manis, berarti dodo. Lonjong manis, dominan-dominan ya. Kalau kita cek di kotak hijau, dodo tadi 9. Nih ya. Dodo 9. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam perhitungan. Karena dia ada 9 dibagi 16, totalnya 16, dikali 16.000, hasilnya 9.000, jawabannya A. Begitu ya, jadi kita jawab ini tanpa harus menggunakan tabel. Pak, gimana tahu perbandingan bahwa 9:3:3:1? Lah memang itu sudah dari sananya begitu, Bu. Kalau kita persilangkan itu kalau yang monohibrid, kalau di hibrid dominasi penuh, ini dia pasti 9:3:1. Kalau SMP itu biasanya memang dominasi penuh. Kalau SMA, dia tuh ada yang namanya penyimpangan semu hukum Mendel. Contohnya pada ayam. Mungkin ada yang pernah ingat ya, ayam tuh ada 4 macam jenis pial kan. Dia 9:3:1, tapi simbolnya beda-beda. Nah, itu tidak bisa tuh kita masukkan begitu saja dengan rumus ini. Atau ada juga yang 9:3:4, itu nanti ada di sini soalnya. Pada bunga Linaria mangarokana, bunga pukul 4, itu ada yang
9:3:4. Itu namanya penyimpangan semu hukum Mendel. Nanti ada satu soalnya di situ. Nah, kalau ini dia masuknya di hibrid dominasi penuh karena hasil F1-nya tidak terdapat sifat tidak lonjong rasa asam ya F1 ya. Sorry, ini F1 disilangkan samanya di peroleh keturunan F2. Nah, kalau ini masih nggak ada istilahnya, nggak ada embel-embel macam-macamnya. Gitu. Kalau nggak ada embel macam-macam berarti ini dominasi penuh. Kalau ada embel-embelnya misalkan dari lonjong rasa asam dengan tidak lonjong rasa asam, lonjong rasa manis dengan tidak lonjong rasa asam dihasilkan misalnya bulat. Nah, kan tidak lonjong sama lonjong terus ada bulat di situ. Nah, berarti ada varian baru. Kalau ada varian baru itu namanya bukan dihibrid dominasi penuh. Kalau ini dihibrid dominasi penuh, makanya kita pakai 9331. Bisa dibuktikan. Tinggal dengan apa? Dengan tabel. Cuman tabelnya panjang nanti ada 16. Makanya kita nggak pakai. Gitu. Ada lagi pertanyaan, Bu? Coba digeser ke bawah nih, Pak. Geser ke bawah sedikit. Di tempat penelitiannya. Nah, ini. Iya, 9/16 ya. Ya. 9/16 kali 16.000. Iya. Hmm. 16 dari total jumlah persilangannya ya. 16. Berarti bisa jadi dengan perbandingan 9:3:1 ada juga kadang nanti F2-nya bukan 16 buah, ada yang lebih banyak lagi, Pak ya. Bisa. Itu nanti tergantung di soalnya. Contohnya misalkan dia biasanya suka dikasih apa namanya? Dikasih genotipnya di situ. Contoh misalkan ada yang merah apa namanya? Tanaman merah tinggi misalnya, di situ M besar M kecil, T besar T kecil, disilang dengan tanaman merah pendek, M besar M kecil, T kecil T kecil. Berarti kan itu dia sudah beda tuh. Nah, kalau yang itu kita pakai tabel. Kita pakai tabel tuh. Cuman tabelnya nggak sampai 16. Itu. Ini karena tabelnya banyak sampai 16, kita cari yang mudahnya. Begitu. Dan ini bisa digunakan untuk yang lain ya Bapak Ibu. Ini kan yang ditanya kan kebetulan yang ditanya lonjong manis nih. Kalau kita ditanyanya lonjong asam, bisa pakai ini juga. Lonjong asam berarti kan dore. Betul ya? Dore di sini 3. Kita masukkan ke sini 3/16 dikali 16.000. Itu kalau yang ditanya lonjong asam. Ini lebih praktis jadinya ya. Lonjong manis, lonjong asam. Sekarang bagaimana kalau tak lonjong manis? Tak lonjong manis berarti redo. Redonya 3 juga. 3/16. Kalau yang ditanya lonjong asam, 1/16 gitu. Lebih mudah kan ya? Bisa dipahami sampai di sini? Oh, berarti kami ini, kalau saya kan udah lama tuh nggak ngajar kelas 3, jadi udah lupa gitu mungkin ya. Perbandingan, ya intinya inilah udah lama ngajar tentang persilangan, terus backgroundnya juga fisika, jadi lupa ingat. Betul. Iya. Nggak apa-apa, memang kalau kita jarang dicoba lagi memang kadang begitu suka lupa. Saya juga sama sih, kalau lama nggak ngajar nih kayak sekarang liburnya lama, nanti pas masuk juga suka lupa. Kadang-kadang di depan papan tulis bingung mau ngomong apa saya gitu ya. Wajar. Kan namanya manusia tempatnya lupa ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini atau kita mau lanjut ke nomor selanjutnya? Ya, mudah-mudahan keluar soal yang persis kayak gini, jadi nggak ada. Amin. Tinggal cari 9.000-nya aja. Sebenarnya biologi lebih mudah Bunda daripada fisika ya. Kalau fisika ini kan dia menghitungnya luar biasa hitungannya ya. Udah gitu tadi disampaikan 2 menit lagi. Satu soal 2 menit. Kalau biologi ini sebenarnya yang kita punya hafalan, kemudian dengan kalau untuk hitungan persilangan pakai cara-cara seperti ini bisa lebih cepat gitu. Lebih enak sebenarnya mengerjakannya. Main logika bisa sebenarnya. Saya Pak background-nya fisika, tapi sudah suka soal biologi sekarang dengan soal fisika. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya. Iya. Temannya ikut PPG ya. Jadi diharuskan untuk menyukai biologi. Iya. Ya itulah kadang-kadang terjebak keadaan jadi kita diwajibkan untuk lebih belajar lagi dan belajar lagi gitu ya. Iya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut.
Nah, ini lagi lebih enak lagi nih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini ada bunga yang merah putih. Ya, bunga merah putih loh. Kok hasilnya ungu? Ya. Nah, ini tadi Linaria makarokana. Ini namanya penyimpangan semu hukum Mendel. Ada di kelas 12 semester 1 materi ini. Gitu. Tapi di SMP sudah mulai dikenalkan sedikit demi sedikit. Makanya saya juga agak kaget juga nih pas lihat kisi-kisinya ya. Mantap juga nih kisi-kisinya ya. Jadi di situ keterangannya SMP tapi soalnya banyak yang dari SMA ya. Nah, ini ya. Disilangkan dengan tanaman bunga warna merah. Nah, ini ada keterangannya. Biasanya kalau dia tidak dominasi penuh ada keterangannya. Merahnya A besar A kecil, B kecil, B kecil. Gitu kan, ada merah, ada putih di sini ya. Bapak Ibu bisa diperhatikan baik-baik dari simbolnya ini AABB-nya. Nah, kita ambil kesimpulan di sini. Ya, catatan yang hitam. AB, ada A besar, B besar, warnanya ungu. Dari mana? Dari soal nih, kita perhatikan ya. Ada A besar, A kecil, ada A besar, warnanya ungu. Ada A besarnya saja, tidak ada B besar, warnanya merah. Nah, ini di P1 ya. Ada A besarnya aja, nggak ada B kecil, nggak ada B besarnya, warnanya merah. Ada B besar, tapi nggak ada A kecil, warnanya putih. Gitu ya. Kalau A kecil, B kecil udah pasti putih. Nah, jadi perbandingannya 9 banding 3 banding 4. Ini yang disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Kenapa semu? Karena perbandingannya tetap sama 16 kombinasinya, tapi dihasilkan produk baru, varian baru. Nah, penjelasannya di sini. Nah ya, ada A besar dan B besar warnanya ungu. Ada A-nya saja warnanya merah. Tidak ada A, tidak ada A besar maksudnya, warnanya putih. Nah, ini dasar untuk mengerjakan soal ini. Kan yang ditanya ini tanaman yang persentase bunganya putih. Nah, kita lihat di sini. Ini kita butuh penjabaran. Ya, di sini persilangannya F1 dengan merah yang A besar A kecil, B kecil, B kecil. Ya, disilang dengan ini F1-nya A besar A kecil, B besar B kecil disilang dengan A besar A kecil, B kecil, B kecil. Kita lihat di sini ini gametnya AB gitu ya. Nah, genotipnya itu ini genotipnya, ini gametnya. Yang A besar A kecil, B besar B kecil itu AB besar, ada 4 sini. A B besar, A B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil, ini kurang geser ke kanan sebenarnya. Untuk yang A besar A kecil, B besar B kecil itu gametnya ada 2, A besar B kecil dan B A kecil B kecil. Kita masukkan ke dalam tabel, ini seperti ini nanti. Ya. Karena saya males orangnya, jadi saya cuma langsung ke pertanyaannya aja. Pertanyaannya kan bunga putih, berarti yang tidak ada A besarnya gitu. Dari tabel ini saya ketahui bahwa yang nggak ada A besarnya cuma di pojok 2 di bawah sini, yang kuning-kuning. Iya. Betul nggak? Iya. Iya. Berarti jawabannya bunga putih ada 2/8. Dari mana 8? Jumlah kotaknya ada 8. Iya. Iya, 2/8 dikali 100%, jadi 25%. Jawabannya A. Saya nebak aja tadi. Lo nggak nebak. Nebak aja kan, 25. Iya, kita silangkan nih sebenarnya Iya. ya. Sebenarnya kita silangkan ditulis dulu satu-satu. A besar, B besar, B kecil gitu Iya. yang hijau ini ya. A besar, B kecil. Kan males banget ya Bu ya. Kalau saya ya, saya males nih. Karena yang ditanya bunga putih tidak ada A besarnya kan gitu. Ya udah ngapain kita nyari yang hijau-hijau ini? Kita cari aja yang nggak ada A besarnya. Yang nggak ada A besarnya cuma 2. Gitu ya. Berarti 2/8 kali 100 selesai 25% gitu. Ya, simpel aja. Tapi kalau kita ngajar ke siswa ya ini harus diisi semua kotak-kotaknya. Jadi biar siswanya belajar gitu ya. Tapi kalau kita sendiri cukup seperti itu. Kelamaan nanti kitanya. Jadi poinnya ini ya, ditanya bunga putih tidak ada A besarnya. Yang dikasih kurung ya, tidak ada A besarnya. Dari mana? Dari teori yang tadi. Ya, tidak ada A besarnya, warnanya putih, yang kuning ini. Yang kuning dapat dari mana? Dari yang hitam. Yang hitam dapat dari mana? Dari yang putih. Dari soal. Paham ya? Jadi kesimpulan yang hitam ini didapat dari soal. Kemudian yang kuning ini menyimpulkan yang hitam. Digunakan untuk menjawab pertanyaan ini.
Karena yang ditanya bunga putih tidak ada A besarnya. Maka ketika kita di tabel, cari yang tidak ada A besarnya. Cuma ada 2. 2 per 8 dikali 100%, hasilnya 25%. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu. Atau ada sanggahan misalnya, kayaknya nggak gitu deh. Gitu. Boleh. Coba dinaikin ke atas sedikit, Pak. Oke, Naik kita... ke atas sedikit. Ya, Ya. Saya mau screenshot. Ya. Sudah? Udah. Ini diabaikan background-nya, Bu. Maaf ya, ini background-nya saya bingung nyari yang mana, jadi cari yang ada ganteng-gantengnya sedikit gitu. Ya, ini sekarang nomor 9. Ini ada lagi yang mau pilih lagi ya? Ada 2 soal. Wanita karier hemofilia menikah dengan pria yang menderita hemofilia. Kemungkinan anak mereka laki-laki menderita oke. Ini sama yang tadi sebenarnya ya. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Yang X hitam ada HY-nya itu laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan yang carrier hemofilia. Hanya ditaruh di belakang sama saya. Kemungkinan anak laki-lakinya hemofili. Jadi sebenarnya ini ngeco aja. Laki-laki hemofili ini ngeco aja. Karena anak laki-laki sudah kita pastikan dapatnya dari ibunya. Ya. Anak laki-laki kromosom X dari ibunya. Karena X ibu ada 2. X yang tanpa H dan XH. Maka sudah dapat dipastikan 50% anak laki-lakinya hemofili. Betul ya? Oh. Kan cuma ada 2 nanti kemungkinan anak laki-lakinya. XY atau XHY. Berarti 50% anak laki-lakinya hemofili. Nah, jadi jawabannya di sini penderita hemofili adalah 50%. Anak mereka laki-laki, pertanyaannya, anak mereka laki-laki penderita hemofili adalah 50%. Karena yang 50% lagi normal. Oke? Cukup jelas ya? Ya, ini mengulang yang tadi di atas sebenarnya. Nah, ini ada lagi. Ini monohibrid. Bapak Ibu sekalian, monohibrid itu perbandingannya pasti 3:1. Ya. Merah M besar itu dominan, berarti mawar putih M kecil. Mawar putih resesif ya. Mawar putih itu yang ditanyakan mawar putih M kecil atau resesif. Di sini ingat perbandingan daripada monohibrid adalah 3:1 re. Maka jumlah mawar putihnya adalah 1/4 dikali 48. 48 dari jumlah ini ya, jumlah total ininya, bunganya 48. Ya, jadinya 12. Jawabannya C. Ya, ini saya kecilkan lagi. Nah, begitu. Oke ya. Kalau tadi di hibrid 9331 do re re. Kalau monohibrid 3:1 do re. Ada pertanyaan dulu sambil merenggangkan apa namanya persendian. Tadi monohibrid perbandingannya berapa, Pak? Monohibrid. Ini monohibrid 3:1. Iya. 3:1. Ya. Itu berarti yang ada huruf kapitalnya, Pak ya. Resesif yang ada huruf kapital. Jadi selalu kita ingat nih, yang kita ingat gini. Kalau besar ada huruf besarnya itu do. Kalau nggak ada huruf besarnya itu re. Resesif. Ya, yang dikalahkan lah pokoknya, yang dikalahkan resesif. Misalkan biasanya nih suka ada soal mengecoh begini. Merah sama putih kan biasanya hasilnya merah. Yeah. Yang dominan merah. Kadang-kadang suka dibalik. Merah dengan putih dihasilkan F1 berwarna putih. Berarti yang dominan yang mana? Putih. Yang putih. Berarti putih M-nya besar. Yeah. Yang merah M-nya kecil. Nah, kadang-kadang suka ada jebakan tuh kalau kita kutil, kurang teliti gitu ya. Kadang-kadang suka langsung jawab, wah ternyata salah. Saya juga sering begitu sih. Itu. Jadi karena pengalaman salah gitu. Jadi diingat-ingat banget itu. Oh iya ternyata salah ya. Nah gitu. Jadi intinya mah yang menang itu dominan, yang kalah resesif. Yang menang itu biasanya simbolnya huruf besar. Yang kalah simbolnya huruf kecil. F1 itu pastinya simbolnya huruf besar dan huruf kecil. Sementara untuk bentuk maupun warnanya ikut sama yang menang. Begitu ya Bapak Ibu ya, kurang lebihnya ya.
Ya, jadi clue-nya yang menang simbolnya pasti besar. Yang kalah simbolnya pasti kecil. Jadi bukan tergantung warnanya. Merah sama putih pasti merah yang menang. Enggak juga. Kalau di soalnya ternyata putih yang menang, maka putih adalah dominan. Maksud fenotip itu bagaimana Pak? Kan ada fenotip 1, fenotip 2. Itu maksudnya apa? Keturunan. Oh, kalau itu F1 bukan fenotip 1, filial. Filial. Filial itu turunan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau warna itu namanya fenotip, warna, bentuk, yang semua yang terlihat itu namanya fenotip. Merah, putih, abu-abu, Sifatnya apa namanya, tinggi, pendek, kurus, sifatnya. itu Fenotip termasuk sifatnya. fenotip. Sifat yang Sifatnya. terlihat, gitu ya. Sifat yang terlihat. Nah. Iya, kalau genotip simbolnya dari fenotip. Contoh, misalnya merah simbolnya M besar, atau M besar, M kecil. Simbolnya itu disebutnya genotip. Sebenarnya kalau pengertiannya nggak gitu. Cuma biar gampang ya. Kalau genotip itu simbol dari fenotip itu sendiri. Karena biasanya menggunakan huruf yang ada di depannya ya. Huruf yang ada di depan daripada warna atau bentuknya. Simbol. Nah, kalau gamet bagaimana? Kalau gamet separuhnya simbol genotip tadi. Jadi misalkan ada A besar, berarti gametnya A besar. Kalau ada A besar, A kecil, gametnya 2. A besar dan A kecil. Begitu ya. Gametnya ada yang dikali silang kan si gamet ya? Betul, yang dikali silang si gametnya. Jadi setelah genotipnya diketahui, kita jabarkan dulu gametnya. Contohnya tadi ada yang di atas ya, yang ini nih. Sorry. Nah ini nih. Maaf. Nah ini karena kurang geser aja ya. Yang di bawah gamet tuh harusnya A besar B kecilnya sama dengan A besar B kecil yang ada di ini. Di sebelahnya. Nah, genotipnya kan A besar A kecil, B besar B kecil. Disilang A besar A kecil, B kecil B. Nah sementara gametnya, atau kita lihat yang tabel nih. Tabel yang di atas, yang hitam ya. Ini semua adalah gametnya. Kadang Yang sering bingung atas, kami milih gametnya, Pak. Sering bingung kami milih gametnya. Masih bingung dengan gametnya? Nah, bingung pilih gametnya yang mana? Bingung pilih gamet. Ya, sebenarnya mudahnya begini, Bapak Ibu. Tadi saya nggak kepikiran ke situ ya, maksudnya menyampaikan dari mulai bagaimana mendapatkan gamet ya. Jadi sebenarnya gamet itu cara mencarinya 2 pangkat N. Jadi kalau N itu sifat bedanya. Jadi huruf yang beda intinya. Berapa jumlah huruf yang besar kecil itu N. Contoh yang ini ya, kita contoh yang merah ini kan ada A besar A kecil, B besar B kecil ya. Berarti kan dia N-nya ada 2. Yang besar kecilnya 2, A dan B. Maka dia jumlah gametnya harus 2 pangkat 2, 4. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya ada 4 toh. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A besar B kecil. Begitu. Kenapa yang sebelahnya A besar A kecil B kecil cuma ada 2 gametnya? Karena yang hurufnya besar kecil cuma A doang. Sementara yang B-nya tidak besar kecil. Maka dia 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. Jadi jawabannya A besar B kecil, A kecil B kecil. Begitu. Sederhananya begitu. Nah, ini sebenarnya dengan menuliskan ke bawah begini, ini ke bawah ya, itu sudah mencakup untuk apa namanya? Untuk cara untuk mencari gamet sebenarnya. Jadi kalau contoh yang genotip yang A besar A kecil, B besar B kecil, jadi Bapak Ibu pertama-tama yang dituliskan itu yang 4 dulu. Gimana cara nulisnya? A-nya ditulis dulu. A besar, gitu ya. Kok A-nya ditulis 2 kali? Iya, karena B-nya ada 2. B besar dan B kecil. Setelah itu baru A kecil gitu ya. Nah, kalau sudah, baru nanti sampingnya ditambahin B besar, terus bawahnya B kecil. Bawahnya lagi B besar, B kecil. Begitu terus. Jadinya dia ngurut nanti ke bawahnya tuh. Jadi lebih mudah. Kalau yang pernah mengajar matematika mungkin tahu itu ada yang namanya peluang ya. Nah, cara mencari gamet itu sama dengan mencari peluang itu. Peluang pakai pohon apa namanya itu yang ke samping begitu. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin nanti next pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas bedanya gamet gitu ya, genotip kemudian fenotip biar teman-teman nggak
nggak sedikit kebingungan gitu ya. Sebenarnya nggak bingung sih karena lama nggak dibuka aja barangkali ya, jadi agak lupa ya. Iya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita beralih? Ini karena nomor 11 dan seterusnya sudah mulai ke asal-usul kehidupan. Ini nomor 10 coba Pak. Ya. Ini kan mawar merah genotipnya M besar, M besar. Mawar putih genotipnya M kecil, M kecil. Jadi kalau kita ambil gamet kan M besar digabung dengan M kecil, nggak akan ada fenotip warna putih. Nggak akan ada fenotip warna putih. Iya, ini kan pertanyaannya jumlah bunga yang berwarna putih adalah M besar kan merah. Oh. Ya. Iya, ini harusnya ada keterangannya F2 ya. Ya, F2-nya harus soalnya ada. Kurang ini Pak, iya. Ini soalnya memang kurang ini. Soalnya kayaknya kurang ini. Kurang, iya. Saya baru ngeh ini soalnya kurang. Harusnya ada keterangannya. Iya. F1 disilangkan dengan sesamanya, maka F2-nya begitu ya, keturunannya didapat 48 bunga. Ya, terima kasih Pak. Ini memang harusnya ada tambahan ya, ada tambahan kalimat di sini. Karena kalau begini kan nggak ada jawabannya. Betul, jawabannya nggak ada 0. Dan di sini juga nggak ada 0 juga ya. Ya. Harusnya 0 jawabannya. Kalau begini jawabannya 0, betul. Nah, ini ternyata saya masih kutil juga ya, kurang teliti juga ya. Iya. Kalau merah dengan putih ini hasilnya pasti merah ya Pak ya? Ya, merah. F1-nya pasti merah, M besar, M kecil. Anaknya dominan kan? Betul. Jadi 100% merah semua nih, 48 bunga. Ya. Cuman maksud dari soal ini adalah ketika nanti F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Maksudnya begitu sebenarnya tadi. Cuma mungkin nggak sinkron antara yang di kepala dengan yang di tangan gitu ya. Jadi ada ketulisan yang hilang. Ya mohon maaf ya. Ya jadi teman-teman benar, ini kalau misalkan soal nomor 10 ini ada kalimat yang hilang. Ya, kalimatnya adalah apabila F1 dibiarkan menyerbuk sendiri dan dihasilkan keturunan 48 bunga. Nah, jadi begitu yang benar ya. Apabila F1 dibiarkan menyerbuk sendiri dan dihasilkan keturunan 48 bunga, jumlah bunga yang berwarna putih adalah begitu harusnya. Redaksinya ada yang kurang ini. Ya, ini ada space kosong putih sepertinya tadi pas pindahkan dari PDF-nya ke hapus kayaknya nih. Ya mohon maaf ya sekali lagi. Benar-benar. Terima kasih Pak koreksinya Pak. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, ini adalah teori. Jadi Ani membeli jambu yang di luarnya mulus. Tetapi ketika dibelah, banyak terdapat ulat di dalamnya. Menurut Ani, ulat-ulat itu ada secara tiba-tiba di dalam jambu yang dia beli. Di antara ahli-ahli berikut, pendapat ahli manakah yang sama dengan pemikiran Ani? Ya, jadi kalau kata orang Sunda bilang ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ya. Ini tiba-tiba ada makhluk hidup. Nah, itu nama teorinya generatio spontania. Ya masih ingat ya Bapak Ibu ya? Atau sudah lupa? Generatio spontania itu ya salah satu teori abiogenesis. Jadi kehidupan berasal dengan sendirinya. Spontan. Abiogenesis. Generatio spontania ya. Ini sudah saya tulis di sebelahnya sebenarnya, hitam-hitam teman saya tutup dulu. Nah, ini ada 5 penemu atau para ahli yang melakukan eksperimen, baik itu biogenesis maupun abiogenesis. Teori yang ada di Ani ini teori tiba-tiba. Jadi tiba-tiba aja begitu makhluk hidup datang dengan sendirinya tiba-tiba ya. Nah, ini sejalan dengan tadi yang saya sebutkan ya, generatio spontania alias makhluk hidup ada secara tiba-tiba. Teori ini dikemukakan oleh John Needham, jawabannya E. Jadi beliau yang pertama kali menyampaikan bahwa ada begitu saja. Jadi si daging ditaruh, kemudian tiba-tiba ada belatung. Ya, ada aja begitu adanya, gitu kata si John Needham. Spontan. Iya, jadi tiba-tiba ada makhluk hidup.
Nah, ini kan ditentang ya sama beberapa penentangnya. Ini salah satu penentangnya ini yang 4 ini. Lazarus Spallanzani, Louis Pasteur, Francisco Redi, sama Lamarck. Kalau Lamarck ini dia lebih ke teori evolusi. Kalau yang 3 ini dia yang menentang teori abiogenesis. Jadi dibuat teori biogenesis dengan percobaan-percobaan. Ada yang menggunakan tabung labu ya, ada yang pakai labu angsa, ada yang nutup pakai kain kasa dan sebagainya. Nanti kita akan lihat di bawah ya, ada soal-soalnya tentang itu. Sampai di sini bisa dipahami ya, karena ini hafalan ya. Iya. Ya. Oke. Kita lanjut. Di bawah lagi ini ada Francisco Redi membuktikan bahwa makhluk hidup bukanlah berasal dari benda mati, tetapi keberadaan makhluk hidup pada percobaan air kaldu yang dilakukan berasal dari udara. Nah, jadi Francisco Redi ini membuktikan bahwa makhluk hidup itu tidak dari benda mati, tapi di udara tuh ada mikroorganisme loh, gitu, yang bisa menyebabkan terbentuknya makhluk hidup. Nah, sayangnya percobaan beliau ini ditentang nih sama pendukungnya yang tadi, John Edam nih. Ya, para pendukung teori abiogenesis menentangnya. Ada 5 poin di sini yang dijadikan option ya. Kenapa sih ditentang gitu? Apakah karena air kaldu yang digunakan dalam percobaan dipanaskan dulu sehingga kehidupannya mati misalnya? Atau pada tabung yang ditutup rapat tidak ada kontak dengan udara ya. Sedangkan kalau menurut mereka dari udara itulah gitu ya jadi sumber kehidupan. Atau tidak adanya langkah ilmiah, nggak mungkin lah ya, karena di ilmuwan kan nggak mungkin langkah ilmiahnya nggak ada. Kalau apa kurang lama air kaldu dengan udara di luar, ya nggak juga ya, kan awalnya air itu air biasa ya, tidak ada senyawa kimia. Nah, jadi sebenarnya yang ditentang sama mereka ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian, agak panjang ya. Francisco Redi itu membuat percobaan dengan 4 tabung yang masing-masing diisi dengan daging ular, ikan, roti dicampur dengan susu. 4 tabung dibiarkan terbuka nih, 4-empatnya dibiarkan terbuka. Ya, ke-4 tabung. 4 tabung yang lain diperlakukan sama dengan 4 tabung yang pertama, tapi tabungnya ditutup rapat. Setelah berapa hari pada tabung yang terbuka terdapat larva yang akan menjadi lalat. Berdasarkan hasil percobaannya, Redi menyimpulkan bahwa ulat bukan berasal dari daging, tapi berasal dari telur lalat yang terdapat dalam daging-daging dan menetas menjadi larva. Penelitian ini ditentang oleh penganut teori abiogenesis karena pada tabung yang ditutup rapat, udara dan zat hidup tidak dapat masuk, sehingga tidak memungkinkan untuk adanya suatu kehidupan. Nah, ini yang di garis miring ini penyebabnya. Jadi jawabannya B. Ya. Jadi zaman dulu itu mencari teori kehidupan tuh ribet banget ya. Tapi kalau orang Islam tuh sebenarnya jawabannya sudah ada di Al-Qur'an itu di surat Al-Mulk ya. Menciptakan yang mati dari yang hidup ya. Nah, jadi ini dia mencoba untuk mengetahui. Nah, ditentangnya nih yang dihitamkan, dimiringkan nih. Penelitian ini ditentang oleh penganut teori abiogenesis karena pada tabungnya ditutup rapat. Jadi katanya karena tabungnya ditutup rapat lah, makanya kehidupannya nggak muncul. Harusnya diangin-angin biar kehidupannya muncul. Gitu. Jadi kayak sulap gitu Pak. Simsalabim ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jawaban B. Ini juga hafalan. Ini pembahasannya PPT-nya apa perlu saya share ke teman-teman? Perlu Pak. Perlu ya, oke. Jadi biar nggak di screenshot mau saya nanti biar kita ini aja, kita share aja. Oke, nah ini sekarang ada lagi Louis Pasteur. Jadi sebelum Louis Pasteur ada satu ilmuwan yang namanya Spallanzani, ya menggunakan labu angsa, leher angsa. Ya, pertama kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Apa yang menunjukkan keberhasilan pencobaan Pasteur? Jadi gini, dia menggunakan itu loh, leher angsa. Ya, dia menggunakan leher angsa yang melengkung. Jadi labu kayak semacam labu Erlenmeyer namanya yang ujungnya panjang gitu ya, terus dikasih melengkung pakai seperti leher angsa. Nah, ternyata dengan labu leher angsa ini menyebabkan airnya tetap jernih. Gitu. Kok bisa ya? Padahal labunya dibuka gitu. Si botolnya itu dibuka tapi ada lengkungannya. Nah, ini kenapa? Gitu.
Ini ada 5 opsi. Yang pertama, labu berlayar angsa berhasil memberikan udara pada mikroba yang masuk melalui angsa sebagai penunjang kehidupan. Jadi mikrobanya hidup, makanya nggak keruh airnya. Ini kata yang A ya. Yang B, labu berlayar angsa berhasil membuktikan bahwa meskipun air kaldu tidak direbus, tetap di dalamnya tidak ditemukan mikroba. Ya, memang itu kan kenyataannya ya. Labu layar angsa berhasil menahan debu dan mikroba udara untuk masuk ke dalam labu dan tumbuh pada kaldu. Jadi intinya itu labu sebenarnya ketutup dari cekungan yang layar angsa itu, sehingga mikrobanya nggak bisa masuk. Yang keempat, percobaan Pasteur dilakukan berulang-ulang untuk meyakinkan bahwa teori generatus spontanea tidak benar. Ini nggak ada hubungannya sama pertanyaannya. Yang E, percobaan Pasteur menggunakan langkah ilmiah dimulai dari pengajuan hipotesis, sebenarnya juga nggak ada hubungannya dengan yang pertanyaannya. Nah, jadi keberhasilan dari Pasteur ini sebenarnya apa? Nah, ini penjelasannya. Jadi leher angsa memungkinkan udara dapat masuk. Betul, udara bisa masuk nih. Tapi mikroorganisme udara terhambat masuk karena adanya uap air pada pipa leher. Nah, inilah yang membatalkan teori abiogenesis, bahwa dari udara itulah kehidupan berasal. Karena di angin-angin gitu kayak kita bikin sate, maka mikroorganismenya muncul. Dibantah oleh percobaan Louis Pasteur dengan menggunakan labu yang ada leher angsanya. Dengan adanya leher angsa tadi, si mikroorganisme bisa masuk lewat lubangnya, tapi dia terhambat di tikungannya itu. Karena ada uapnya. Uapnya kan nempel di situ semua tuh. Nah, jadi dia mati di situ ya, tidak bisa masuk. Udaranya saja yang masuk, dan udara yang masuk ke dalam kaldu, udara yang bersih, sehingga kaldunya tetap bening. Ini teori banget ya. Jadi kita nggak bisa mengutak-atik ya. Ini teori banget. Jadi Bapak Ibu ingatnya kalau Louis Pasteur itu dia berhubungan dengan labu angsa, ya cekungan itulah yang menyebabkan bakterinya tidak bisa masuk. Begitu ya. Kalau tadi Francisco Redi dia pakai 4 tabung yang dibuka dan 4 tabung yang ditutup. Sebenarnya Pak Redi mengadakan percobaan berikutnya karena dia dibilangnya seperti itu kan ditutup rapat jadi nggak bisa masuk. Redi bikin percobaan kedua, ditutup tapi pakai kain kasa. Kain kasa itu kan ada celah-celahnya gitu ya. Nah ternyata masih bisa hidup tuh di situ bakteri lalat. Kenapa? Karena lalatnya hinggap di kain kasa, dia telur, telurnya ada di daging sehingga terbentuklah yang kecil-kecil tuh tadi? Saya lupa namanya, larva. Begitu. Sampai di sini oke ya, paham ya? Kan ini teori nih ya. Ini teori semua nih. Kita lanjut ya. Percobaan yang dilakukan Oparin berhasil menggali informasi asal usul makhluk hidup dari sisi biokimia. Nah, kalau Alexander Oparin ini dia teorinya biokimia ya. Jadi berasal dari adanya segala macam yang berhubungan dengan benda-benda kimia gitu ya, yang ada di atmosfer gitu kan. Kata dia nih, asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Dari pilihan berikut, perangkat percobaan manakah yang digunakan Oparin? Nah, ini ada gambar-gambar ya. Nah, ini tadi yang nomor 1 ini yang Francisco Redi tadi. Ya, ini sebelum Louis Pasteur tadi. Yang nomor 2. Ini Aaron Meyer. Nah, yang pakai listrik ini nomor 4, opsi 4 ya. Ini adalah percobaannya Oparin. Jadi kalau kata kuncinya cari yang ada listrik-listriknya. Jawabannya D. Karena dia di kaldunya itu dikasih ya muatan listrik. Jadi itu simulasi petir, Pak. Ya, jadi kan dia ini hubungannya sama atmosfer tuh. Jadi ada atmosfer, ada awan begitu, kemudian ada petir-petir begitu kan. Nah, si zat kimia yang ada di petir-petir itulah yang yang di awan itu akhirnya terjadi evolusi atmosfer. Gitu kalau kata si Oparin. Makanya gampangnya kalau Oparin itu cari yang ada listrik-listriknya. Yang ada listriknya ini doang nih, 1 nih, gambar nomor 4 dan memang seperti ini bentuknya. Gitu ya. Nah, ini teori, sekali lagi ini teori, jadi ya udah pasti harus kita hafalkan aja ya, hafalkan bentuknya. Nah, selanjutnya ini sengaja saya kuning-kuningin nih. Makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Nah, salah satunya adalah Van Helmont. Apa yang dilakukan Van Helmont untuk membuktikan pendapat ini? Saya yakin Bapak Ibu lupa ya. Saya juga kalau nggak baca lagi lupa ini.
Ini kenapa saya kuning-kuningin begini Bapak Ibu? Ini kata kuncinya ada di kata Van Helmont. Ini saya agak sedikit bikin plesetan ya. Van Helmont tikus. Kan di belakangnya T itu. Van Helmont pakai T. Tambahin belakangnya ikus. Jadi Van Helmont tikus. Cari yang ada tikusnya. Karena percobaannya Van Helmont itu seperti ini. Membuat berbagai ramuan makanan tikus dan disimpan bersama kain bekas. Beberapa hari kemudian ditemukan tikus pada tempat tersebut. Jadi lucunya Van Helmont tuh begitu. Dia kasih makanan di baju bekas. Besoknya bajunya hilang. Ada tikus di situ. Nah, dia bilang baju bekas itulah yang berubah menjadi tikus. Nah, gitu ya. Kayak sulap jadinya ya. Nah, Baju jadi bisa jadi tikus. Iya, ini bajunya bisa jadi tikus. Ada tikus ingin buang baju, diambil makanannya. Nah, betul begitu. Bajunya ditarik-tarik bawa ke. Ya, memang tikus kan biasanya begitu ya. Ada plastik, ada apa dia ambil. Makanannya pun diambil. Akhirnya di situ ada tikusnya karena ada makanannya di situ. Kok bisa dia berpikir kayak gitu, Pak ya? Iya, kan zaman dulu ini belum orangnya belum pintar-pintar amat kayak sekarang gitu. Pikirannya masih begitulah ya. Mungkin mereka masih percaya keajaiban gitu ya. Ya. Oke, ini ada yang masuk. Apa ini chatnya ya? Pak, PPT-nya tolong di-share. Oke, nanti di-share di grup ya. Insya Allah. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Ini semua teori ya, dari nomor 11 sampai nomor 20 teori tentang kehidupan. Nah, ini ada perhatikan mekanisme evolusi yang ditemukan oleh Charles Darwin. Jadi, ini di Kepulauan Burung Finch ya, Charles Darwin itu, Galapagos. Nah, Mas Darwin ya, jadi kayak Mas Menteri. Mas Darwin ini, dia menemukan burung Finch dengan paruh yang beda-beda. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Kenapa paruhnya beda-beda? Karena makanannya beda-beda. Nah, betul. Jadi jawabannya karena makanannya beda-beda ya. Udah pasti jawabannya A. Evolusi burung terjadi karena adaptasi burung terhadap makanan. Kalau ini pasti ingat. Saya aja ingat nih pelajaran waktu masih SD, malah SMP ya, SMP SD lupa saya. Pokoknya sekitar SD SMP lah. Ini kita skip ya. Itu udah pasti jawabannya. Nah ini masih ingat nggak dengan lamak ini? Jerapah leher panjang dengan jerapah leher pendek. Sama-sama lehernya pendek. Sama-sama lehernya pendek. Yang pendek punah nanti. Yang pendek punah. Karena makanannya tinggi, jadi lehernya jadi panjang. Iya. Ada yang menyampaikannya seperti itu ya. Nah ini ada jerapah ini berasal dari leher pendek dan leher panjang. Jerapah yang leher pendek tidak dapat hidup karena tidak dapat menjangkau makanan di dahan yang panjang. Nah, teorinya si Lamarck ini mendukung yang pertama, yang A. Jadi lebih ke survive, bertahan hidup, ya, disesuaikan dengan penyesuaian dengan lingkungan. Jadi jerapah ini ada dua tadinya, kata Lamarck nih ya, ada dua, satu leher pendek, satu leher panjang. Nah, yang leher pendek akhirnya mati karena tidak mampu untuk bersaing dengan yang leher panjang, gitu. Jadi jawabannya A. Ini menurut teorinya dia. Ya, ini kita tidak bisa ganggu gugat ya, karena memang teori. Nomor 18. Seleksi alam, pergeseran gen dan mutasi merupakan kejadian-kejadian yang menyebabkan adanya evolusi pada makhluk hidup. Manakah di antara pilihan berikut yang bukan contoh dari peristiwa evolusi yang disebabkan oleh seleksi alam? Nah, kita analisa bareng-bareng. Yang A, ditemukannya kumbang berwarna hijau mendominasi suatu tempat. Kumbang yang berada di pepohonan mampu hidup karena tidak mudah dikenali predator. Ini benar ya? Benar ya. Jadi dia bisa hidup karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kamuflase. Yang A benar. Ya. Kalau ini kan ditanya yang bukan, berarti yang salah berarti ya. Yang bukan berarti yang salah. Variasi ukuran pada kelinci ketika terjadi overpopulasi anak kelinci yang dilahirkan oleh induknya menjadi lebih kecil karena kekurangan makanan. Benar nggak sih? Yang salah. Karena yang kekurangan salah. Makanan jadinya lebih kecil anaknya, benar nggak? Benar. Oke, kita skip dulu. Kita lihat yang selanjutnya. Paruh burung. Karena perbedaan jenis makanan jelas. Ini karena ini teorinya Darwin ya.
Kupu-kupu berwarna gelap ini terjadi pada kupu-kupu Biston bertuleria ya, karena ada revolusi industri pada waktu itu. Jadinya yang berwarna gelap bisa lebih bertahan hidup daripada yang warna cerah. Dimakan predator. Berarti yang D benar. Bakteri lebih resisten terhadap penisilin karena penggunaan penisilin lebih banyak. Ini juga sama. Adanya evolusi ya, jadi berevolusi itu bakterinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jawaban yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas seleksi alam adalah tentang kelinci. Jadi kelinci itu bukan karena makanan, tapi lebih karena genetis. Tuh, mau makanannya banyak, makannya sedikit, tetap aja begitu dia. Nggak ada perubahan. Ya, kan ini kan berhubungan dengan kamuflase sebenarnya. Ya, dengan cara dia bertahan hidup. Nah, kalau yang kelinci ini tidak ada hubungannya dengan bertahan hidup, dia lebih ke genetis. Maka jawaban yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan teori di atas adalah yang B, variasi ukuran pada kelinci. Itu analisanya. Ini udah ada keterangannya tuh, jawabannya B. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu analisanya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, kalau teori-teori ini gampang ya. Nah, ini 19. Ini faktanya, generasi baru hasil keturunan menunjukkan adanya variasi. Jadi variasi ini menguntungkan manusia untuk survive ya. Lama-lama muncul dan berbeda dengan nenek moyangnya. Ya. Atas dasar ini dalam teori evolusi Darwin memiliki indikasi sebagai berikut. Nah, kira-kira nih dengan munculnya organisme baru, ini udah ada jawabannya ya. Ini karena apa gitu ya? Kalau kita lihat di sini, berarti asal mulanya si Darwin ini yang mendukung Darwin adalah setiap organisme dapat berevolusi, betul ya? Karena di sini kita lihat keturunannya semuanya bisa menghasilkan variasi baru. Ya, contohnya manusia yang berada di dataran tinggi dengan yang dataran rendah kan beda ya. Hemoglobinnya lebih banyak yang dataran tinggi. Karena dia dibutuhkan untuk mengikat oksigen. Ini kan salah satu bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, ini mendukung teorinya Darwin kan, gitu. Makanannya beda, paruhnya beda, tempat tinggalnya beda, hemoglobinnya beda. Ini mendukung teorinya dia, gitu. Jadi jawabannya setiap organisme dapat berevolusi, begitu ya. Kita skip ya. Ini mah udah mudah nih, udah nggak seru ya teori ya. Nah terakhir, homologi itu apa ya Pak Bu? Sama. Apanya sama? Sama fungsi. Sama fungsi atau sama bentuk? Atau sama asal? Sama fungsi. Ini gambarnya nih. Nah, coba perhatikan. Ini tangan manusia, jarinya 5 ya. Sama bentuk berarti ya. Fungsinya sama nggak? Beda. Sama fungsi. Tangan manusia itu untuk memegang, tangan kera ya oke untuk megang juga sih. Kalau tangannya pig itu buat berjalan, tungkainya, kuda juga sama ya, buat berjalan, dolphin untuk berenang, kelelawar untuk terbang. Jadi intinya di sebelah sini. Homologi adalah organ-organ tubuh makhluk hidup yang bentuk dasarnya sama, jadi bentuk dasarnya ya, tetapi fungsinya berbeda. Sementara itu analogi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuknya sama, bentuknya berbeda, tapi fungsinya sama. Contohnya tungkai depan manusia dengan tungkai depan kucing itu beda, tapi sama fungsinya buat berjalan. Nah, kalau homologi ini bentuk dasarnya sama, sama-sama 5 jari, tapi fungsinya beda. Kalau lawar buat terbang gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah kaki dengan sirip paus ya. Kalau kakinya buat berjalan, kalau sirip paus buat berenang. Ya. Jawabannya yang A. Sirip paus. Kaki manusia dengan sirip paus. Ini kan di sini dolphin, kalau di sini lumba-lumba ya.
ini paus. Sama-sama menggerakkan tubuh Pak ya? Iya. Tapi dia kan lebih ke berenang ya daripada bergerak ya. Kalau manusia sebenarnya bukan kaki manusia itu buat berjalan ya. Menggerakkan tubuh tapi bergeraknya berbeda. Iya, tangan manusia, kalau tangan manusia dengan sirip paus sama untuk memegang. Emang sirip paus buat memegang ya? Memegang ya? Enggak kan? Enggak. Kaki manusia dengan kaki mamalia. Ini fungsinya sama, cuma dasarnya beda. Tangan manusia dengan kaki kura-kura. Alat geraknya untuk alat gerak sama, tapi dasarnya berbeda. Bentuknya beda. Bentuknya beda. Sayap kelelawar dengan sayap burung beda. Beda. Fungsinya sama. Jadi yang memang yang masuk akal cuma yang A doang ya. Kaki manusia dengan sirip paus fungsinya untuk menggerakkan tubuh, yang satunya untuk berjalan, yang satunya untuk berenang ya. Maksudnya di sini menggerakkan tubuhnya secara ini berbeda, sama seperti ini gambar lumba-lumba ya. Iya, swimming, dolphin swimming. Sama tangan kita sama dengan sirip depannya lumba-lumba, sama-sama ada 5 jari, tapi kalau tangan kita buat menggenggam, kalau dolphin untuk berenang. Nah, kalau untuk paus tadi sama ya, kita buat berjalan, kalau dia buat menggerakkan tubuhnya buat berenang. Begitu ya. Nah, ini nomor 20, nomor terakhir. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Ini lebih ke hafalan ya. Kalau hafalan teori lebih mudah diingat, Pak ya. Betul. Lebih mudah diingat. Kan kalau udah kayak perselangan itu yang masih belum terhafal. Iya, iya. Itu. Iya, untuk saya lihat di indikatornya itu banyak ya Bapak Ibu. Indikatornya lumayan banyak untuk yang biologi. Nanti kita coba pilihkan mana kira-kira yang memang apa ya istilahnya sudah sering dilupakan banget gitu ya. Karena sebagian itu sudah masih sering kita pakai mengajar. Contohnya yang apa namanya, yang tentang organ-organ tubuh itu kan pasti masih pada ingat ya fungsi-fungsi. Barangkali nanti yang lupanya itu lebih ke penggunaan enzimnya dan sebagainya, itu mungkin yang lebih lupanya di situ. Nanti kita akan coba sortir mana kira-kira yang lebih cocok yang kita buatkan soal. Begitu. Atau ada saran masukan barangkali Bapak Ibu? Pak. Ya. Biasanya ini soalnya sering keluar ya di ininya. Halo. Karena sudah lupa soal pretestusnya, apakah seperti ini akan keluar soal? Pak. Suaranya kecil sekali ya, Bu. Iya, suaranya kecil. Halo? Dekat-dekat ya. dengan mic-nya, Bu. Biasanya soal seperti ini sering keluar Pak ya di ujian pretestnya, karena kan sudah lupa. Iya. Kalau kita lihat di pembahasan itu soal-soalnya modelnya memang seperti ini. Jadi lebih ke soal pemahaman konsep ya. Gitu. Lebih ke pemahaman konsep, tidak direct, tidak langsung jawabannya, tidak langsung dijawab begitu memang. Kalau mungkin teman-teman yang sudah ikutan tes kemarin ya, yang fisika begitu ya bisa disampaikan ya bahwa memang soal-soalnya itu lebih ke penguasaan konsep ya Bapak Ibu ya. Ya betul. Kan ada istilahnya hotsti ya. Nah ya soal-soal hotsti itu yang membutuhkan pemikiran lebih. Sebenarnya sih lebih ke arah menjebak sebenarnya. Intinya poinnya itu ada di belakang biasanya. Pertanyaannya itu ada di belakang biasanya. Ya, ada di belakangnya. Jadi contohnya seperti yang tadi tuh, yang kasusnya soal yang pertama dan nomor 1 tuh ya. Nomor 1 aja kan dia kan panjang lebar yang dia bahas di situ. Padahal yang ditanya ujung-ujungnya kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah, kan gitu ya. Atau seperti yang tadi tuh yang menjebak, yang tentang kromosom tubuh.
Itu. Nah, jadi memang tujuannya itu untuk membuat kita berpikir lebih dalam untuk pemahaman konsepnya. Jadi model soalnya memang seperti ini. Gitu. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin untuk saat ini pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan coba sortir lagi soal-soal yang bikin gregetan gitu ya. Yang semoga bisa Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya ya bareng-bareng. Saya mohon maaf sekali ini karena ada gangguan sinyal, jadi untuk gambarnya saya nggak bisa mulai video ya karena patah-patah. Tapi untungnya terbantu dengan device yang satunya lagi, jadi bisa di-share di sana. Semoga nanti di pertemuan kedepannya tidak ada lagi noise, tidak ada gangguan-gangguan seperti ini, sehingga bisa lebih lancar lagi. Ya mudah-mudahan harapan saya pertemuan kali ini ada manfaatnya buat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau penyampaiannya masih banyak kekurangan. Karena memang kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar juga Bapak Ibu. Banyak yang lebih senior lagi dari saya. Mungkin bukan karena kurang atau bagaimana ini, karena memang sudah lama tidak dibuka-buka lagi gitu ya. Kalau saya kebetulan memang pegang biologi dan nggak pindah-pindah gitu ya. Jadinya masih ada sedikit yang dihafal gitu ya, diingat. Nah, dengan kita banyak mereview, banyak mengerjakan soal, banyak berlatih, insya Allah nanti apa yang pernah kita pelajari itu akan dengan sendirinya muncul kembali, karena yang ingatan-ingatan seperti ini tidak mudah hilang biasanya gitu. Selama kita masih mau menggalinya lagi, nah, masih tersimpan di memori kita, nanti suatu saat pasti akan kembali lagi seperti itu ya. Saran saya juga perbanyak ini Bapak Ibu sekalian, dibuka-buka lagi soal-soal untuk ujian nasional ya, karena memang kalau saya perhatikan soal-soalnya itu nggak jauh dengan soal-soal ujian nasional kelasnya, baik SMP maupun SMA ya, terutama yang sesuai dengan kisi-kisi yang dari kementerian itu. Nah, kita tinggal cari soal-soal yang sesuai itu, nanti insya Allah bisa untuk untuk kedepannya bisa lebih baik seperti itu, maksudnya supaya kita lebih menguasai lagi. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kepahaman. Kemudian pertemuan kita kali ini bisa bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala juga ya kan. Kemudian juga bisa juga menjadikan sarana silaturahmi dan juga belajar kita sama-sama ya, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya teman-teman. Ya. Ini nggak ada yang dokumentasi Bapak Ibu ya. Di screenshot begitu. Ya. Ini saya screenshot dulu, mudah-mudahan bisa buat dokumentasinya nanti sebelum kita berpisah. Ya, silakan Bapak Ibu kalau yang mau meninggalkan ruang meeting boleh ya. Izin Pak, terima kasih untuk sama-sama. Mudah-mudahan bisa melekat di ingatan kami semuanya. Amin. Assalamualaikum. Saya keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.